Hmm? Nih, sekarang kalau lebih ekstrim gini, teman-teman yang lain pilih ikut Bolena apa pilih ikut saya. Nah, itu kira-kira mau pilih yang mana? Ah, jangan ikut saya nggak kemana-mana. Saya Sekarang kita coba. Hmm, Ada yang punya jawaban nggak? Ini saya masih nanya loh. Hmm? Jawabannya itu kalau ikut saya salah, Ibu Bapak. Ini salah. Yang benar sama Bolena itu. Itu jawabannya. Jadi dia apa? Ada pengecualian di situ. Jadi tulisan yang benar, ini yang ini nomor satu. Alasannya apa itu? Hamzah, al-hamzatu maftuha, wa qablaha aliful mad. Selesai. Itu jawabannya. Jadi jangan pernah mau diajak salah meskipun guru ibu bapak. Ya, kita manusia biasa, karena salah ya, jangan ikuti. Gitu. Ya. Jadi Ustadz, jawabannya, pengecualiannya ada di buku kita. kenapa? Pengecualiannya tadi ada dibahas di buku kita kah? Ada. Oh, boleh tahu dari mana coba? eh, pertama di buku yang Mukhtasar Imla. Nah, yang Hmm. di buku kitab kita sekarang ini, sebentar tadi saya lihat nih. Mana sih? Kok salah saya buka kitab lagi. Nah, ini di mana ya tadi ya? Nah, halaman 15. Halaman 15 kita buka halaman 15. Yang haba atuhai. Halaman 15. Itu nggak halaman 15. Dia kalau setelah yang matinya itu ada huruf mat ya, huruf mat wau gitu. Paling jelasnya sih di Mukhtasar Imla Pak Ustadz ya. Di buku yang kitab yang kita pelajari kemarin itu. Ini di sini coba. Nih, sama nggak? Sama nggak Mbak Fitra? Sama. Sama. Jadi di atas apa dia? Satu. Kalau di atas nabro, bacanya mulaimah. Bisa dipahami bedanya? Bisa, Ustaz. Hmm. Jadi yang salah kamus. Dan dimaklumi ya, kalau kamusnya seperti itu, begitu. Makanya saran-saran dari kamus yang berbahasa Arab itu lebih selamat dari kemungkinan kesalahan penulisan. Makanya saya selalu coba kalau mau ini cari versi bahasa Arab dulu. Selalu kita biasakan begitu supaya apa membiasakan. Jangan terlalu apa tanda kutip bersandar dengan versi bahasa Indonesia. Kembali ke asal. Al-audatu ilal asal. Gitu, itu lebih baik. Ya, jadi jawabannya mula ama itu nomor satu tadi. Yang ini ya. Berarti kalau yang di atas nabar itu mulai imah ya, Ustaz. Pasti, pasti bacanya mulai. Jadi ini bacanya yang benar, yang ini mula ama. Ini yang benar. Nah, kalau di atas ini pasti bacanya mula imah. Ini bacaan. Gak mungkin mula ama. Ini yang benar, ini yang salah. Jadi yang di teks itu benar.
Ya, sudah benar jawabannya. Tadi mana? Iya, kemarin mau coba cari di Doha, tapi itu yang mulai imahnya nggak ada. Apa dia ini kata baru atau gimana ya, Ustaz? Atau belum Enggak, digunakan sebelumnya? kan kan tidak mesti dituntut kata itu harus ada. Sekarang Mbak Fitra cari da'autu. Emangnya harus cari di da'autu juga ya sama persis? Kan tidak. Kita cari asal kata, itu poinnya di situ. Yang ada di kamus itu hanya asal kata. Selebihnya apa? Belajar. Mulaimah kita tahu dari mana? Dari pelajaran. Belajar apa? Belajar sarf. La'ama, yulaimu, mula'amatan, mulaim. Ya kan? Mulaim. Lalu apa? Mulaimah. Mulaiman. Mulaimatan. Seperti itu. Dari mana? Belajar sarf. Jadi nggak mesti satu kamus itu dituntut semua kata. Itu kalau kita tulis begitu, berapa berapa ribu lembar kamus nanti. Ya, akan menjelaskan itu semua kan tidak. Nah, itulah fungsinya kita apa? Belajar ilmu imla. Jadi tahu penulisan itu. Jadi bukannya dia nggak kata baru apa tidak digunakan. Tidak. Dia kata lama dan digunakan. Tapi kan nggak semua orang harus, tidak semua harus ditulis. Cukuplah kita ambil poin-poin penting. Apa poin penting? Madin, mudhari, masdar. Selebihnya apa? Belajar ilmu sarf. Belajar ilmu imla. Kan kaidahnya sudah ada. Jadi mulaimah. Kenapa di atas namporoh? Jelas. Hamzah, kasrah. Ada nggak yang bisa alahkan kasrah? Tidak ada, dia paling kuat. Nggak ada, udah. Selesai. Selesai perkara ini. Ya, tutup buku. Dia di kasrah, atau sebelumnya kasrah, atau sebelumnya ya sukun. Udah, selesai. Nggak ada yang bisa ngalahin. Dia udah paling tinggi itu. Udah gitu aja. Artinya sendiri apa Pak Ustadz kalimat ini? Kata ini. Mula'amah itu muwafaqah. Cocok, sesuai, sama, persis. Mulai. Kalau yang mulai imah, Sama, sama. Mula'amah itu masdar. Mula'imah itu isim fa'il. oh, ya makanya saya lebih fokus tadi bukan lihat-lihat harokat. Maksud saya semuanya juga bisa ya, tergantung dari ini. Sebenarnya yang menjadi kaidah umum, gitu kaidah umum lah ya. Kalau yang nomor satu ini kan sebenarnya sudah ada kaidah khusus ya. Kaidah umum itu sebenarnya di nomor dua ya Pak Ustadz ya. Kalau Betul, dia betul. bahkan kasroh. Saya tadi nggak Kalau merhatikan jadi harokat fathah. Kalau dia kasroh sebenarnya nggak usah perlu didebatkan lagi. Memang itulah hukum asal kan. Gitu kan iya, Pak Ustadz ya. cuman betul. Mm-mm. Cuma tadi Mbak Makanya Fitra tadi saya bilang tanya, nggak perlu karena di kamus, dilibatkan nomor dua ini mestinya gitu. iya kalau Ya. kita baca mula'imah, cuma karena tadi di Iya, kamus tadi ada saya nggak ngeliat sama. tulisan Pak Ustadz mula amah. Saya pikir mula imah nih. Saya Karena lebih fokus ke mula'amah, nomor satu. karena yang mula'amah itu ada di kamus tadi, makanya mau dikonfirmasi. Gitu. Ya. Jadi Jazakumullah. misalkan, oh iya, misalkan penggunaannya misalkan ajib an hadis suali bil ijabatil mula'imah. Sama dengan bil ijabatil munasibah. Cocok, sesuai yang pas. Makanya ada ungkapan anta tu'a tu'a tulaimuni. Kamu cocok sama saya misalkan. Itu bisa dipakai. Ai Maaf Pak anta Ustadz, yang mula amah tadi berarti isim makul ya? enggak, Mula amah. masdar. Masdar. Yang mula imah? Oh, mula Isim imah fa'il. fa'il. Isim fa'il. Oh Iya, ya, ya. ismu fa'il. Mula amah masdar, mula imah ismu fa'il. La amah yulaimu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alah. Ya. Ya berarti ketemu jawabannya Pak Ustadz. Kenapa mula imah tidak ada di kamus? Ya pasti. Fa'il kan nggak pernah ada di kamus. Yang ada di kamus Betul. kan cuma masdar. Iya. Hmm, Di kamus iya, manapun pasti nggak akan ketemu yang namanya fa'il. Gitu kan? iya, betul. Ada Bu yang pakai isim fa'il yang di kamus itu.
Beberapa Yang ada. Ya ah, beberapa, tapi kan itu cuma bantu sorof gitu lah. Kalau sudah kamus ada sorofnya baru ada. Yang umum maksud saya mujam umum Iya, ya. Kan mujam umum iya. biasanya ada masdar atau sama apa? Fi'il madi, fi'il mudhari. Nah, Mm-mm. itu paling kencang ini. Masdar. Itu pasti ya. Kalau madin, mudhari, masdar pasti. Kalau isim fa'il nggak semuanya ada. Karena kan nggak semua fi'il punya isim fa'il gitu. Jadi nggak semua itu mesti ada. Kadang-kadang ada karena ada kebutuhan untuk menjelaskan jama dan segala macam. Tapi kalau buka mu'jam khusus tasrif, nah biasanya ada. Tulis aja nanti mu'jam tasrifil af'al misalkan. Nanti biasanya ketemu tuh isim fa'ilnya apa. Nanti saya bisa kasih contoh beberapa contoh mu'jam. Itu bisa sebagai bahan rujukan belajar sorf kalau yang lagi belajar sorf. Bahkan di beberapa program mungkin tanda kutip itu bisa jadi ya buku panduan utama kalau ada tugas itu bisa ya untuk membantu. Banyak sekali buku-buku itu. Jadi kalau kita tahu buku kadang-kadang ya bagi beberapa tugas tertentu sangat membantu. Ustadz, itu kalau kata la'amah, kalau di tasrif tuh itu betul-betul kita harus perhatikan penulisannya. Di situ ada banyak kaidah gitu ya, banyak berapa kaidah hamzah di situ. Fi'il Hmm. madhi sama mudhari aja dua Iya. kaidah. Nih coba. Ini kalau belajar surf bingung nulisnya. Coba la ama. Hamzahnya di mana? La am. Munfaridah. Iya munfaridah. La ama. Gini tulisannya. Yulaimu. Gimana? Atas nabroh. Iya, yulaimu. Tuh, yulaimu. Kemudian mula ama. Nah, kalau belajar sorof ini ada kemungkinan salah penulisan. Maaf, kalau nggak belajar imla. Nah, ini penting kita belajar imla itu seperti ini. Ini cuma hamzah doang. Tapi bukan hanya masalah hamzah. Ya. Inilah bahasa kita dan kita harus serta berperan aktif menjaga bahasa. Itu yang disampaikan saya guru-guru saya. Jangan pernah mandang belajar bahasa itu sudah belajar bahasa. Tidak. Anda orang-orang pilihan ya yang dipilih untuk ikut serta berperan aktif menjaga bahasa. Dan kalau nanti Bapak belajar bahasa lebih jauh, itu banyak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Kaidah-kaidahnya luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak? Semoga besok bisa normal Zoom-nya. Jika Amin normal, insyaallah. besok kita ambil pelajaran baru ya, insya Allah. Pelajaran ke-17 ya Ustadz. Ke-7. Ketujuh, tujuh. Kita 10 pelajaran. Pelajaran ketujuh. Ustaz, kalau Hmm. untuk kalimah yang syadah itu berarti kita mengetahuinya dengan banyak-banyak membaca gitu ya, Ustaz. Banyak baca, lihat kamus. Jam terbang itu menentukan. Tapi biasanya semakin sering akan tahu sendiri kok. Kadang-kadang saya pribadi kadang nggak hafal kaidah, cuma karena biasa tahu gitu. Oh, ini tulisannya begini gitu. Kadang-kadang. Nah, cuma karena sekarang banyak berinteraksi sama buku-buku imla, jadi kadang hafal sendiri gitu. Memang salah satu cara efektif untuk menguatkan pemahaman dan menghafal itu mengajar. Jadi bisa lah ibu bapak ngajarkan dirinya sendiri, misalkan mengulang kembali dengan suara, kasih tahu. Atau anggap aja lagi apa tuh tanda kutip pura-pura ngajar, tulis oh ini Hamzah tuh tulisannya begini, ini begini, ini begini, pengecualiannya seperti ini, seperti ini. Itu coba deh.
itu lama-lama akan melekat. Ya, karena kita nggak hanya sekedar belajar imla, tapi kita juga belajar ilmu secara umum. Jadi apapun yang bisa membantu ibu bapak dalam memahami pelajaran, menguatkan pemahaman, memudahkan dalam menghafal, lakukan. Masih ada lagi yang mau diinikan? Baik, kalau gitu kita ketemu lagi insya Allah besok Ahad di materi yang baru ya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fikum wa waffaqakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Amin wa iyyakum.